Ya, saudara, seorang siswi SMP diduga jadi korban pemerkosaan anggota polisi dari Polresta Pontianak, Kalimantan Barat. Komisi Perlindungan dan Pengawasan Anak KPPAD Kalimantan Barat pun turun tangan mendampingi korban melaporkan kasus ini ke ranah hukum. Selasa pekan lalu, seorang anggota polisi berpangkat brigadir diduga memerkosa seorang anak perempuan di bawah umur yang melanggar aturan lalu lintas saat berkendara motor bersama temannya di Pontianak, Kalimantan Barat. Dengan mengiming-imingi korban yang masih berusia 15 tahun agar tak jadi ditilang, polisi membawa korban ke hotel dan diduga melakukan pemerkosaan setelah membius korban lewat minuman. Didampingi Komisi Perlindungan dan Pengawasan Anak Daerah KPPAD Kalimantan Barat, orang tua korban melaporkan kasus ini. Selama proses hukum berlangsung, KPPAD memberikan perlindungan khusus kepada korban. Alhamdulillah sekarang sudah mulai stabil karena sudah mulai berkomunikasi dan membuka diri, sudah bisa memberikan informasi yang jelas. Tapi itu kami batasi hanya orang tua, lawyer, serta penyidik saja. Tidak boleh lebih daripada itu. Kalau untuk perlindungan khusus, kami juga berikan selain untuk korban, juga saksi, di mana saksi inilah yang bersama beliau dari pergi hingga menjemput kembali. Sedangkan kedua orang tua korban juga kami berikan perlindungan karena ini berkaitan dengan si anak tadi. Untuk menghindarkan hal-hal yang tidak inginkan, sehingga kami menempatkan satu keluarga ini dalam satu tempat yang aman, yang menjadi tempat pengawasan dan perlindungan kami sesuai tupoksi KPPAD. Selain korban, perlindungan juga diberikan kepada saksi dan orang tua korban. Tim Liputan Kompas TV, Pontianak, Kalimantan Barat. Dan penanganan kasus dugaan pemerkosaan oleh anggota polisi dari Polresta Pontianak. Siang hari ini bersama kita sudah ada Kapolresta Pontianak, Kombes Komarudin yang tersambung melalui sambungan Zoom. Selamat siang Pak Kapolres. Pak Kapolres, ini betul kami sudah terima laporan bahwa polisi tersebut sekarang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Apa dasar alasannya, Pak? Baik, terima kasih Mbak Audrey dan Mas Reza kepada para pemirsa Kompas TV. Bersama ini kami sampaikan bahwa terhitung mulai hari ini kepada pelaku ataupun oknum anggota tersebut telah ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan perbuatan cabul sebagaimana tertuang dalam pasal 76 huruf D Undang-Undang Nomor 35 2014 Yungto pasal 81 ayat 2. Penetapan tersangka kita lakukan setelah kita mendapatkan bukti-bukti. Terakhir kita mendapatkan hasil visum yang dikeluarkan oleh kedokteran yang menyatakan bahwa benar telah terjadi persetubuhan. Ya, Pak Kapolres, lalu sebenarnya setelah mendapatkan hasil dari pihak dokteran benar terjadi persetubuhan, seperti apa kronologinya? Banyak informasi mengabarkan bahwa Brigadir DY sebenarnya tidak bertugas di lapangan, tapi pada akhirnya ikut memberikan surat tilang. Tapi tidak terjadi pemberian surat tilang dan akhirnya mengajak korban ke hotel. Seperti apa kronologi pastinya, Pak? Betul sekali. Jadi sebagaimana dilaporkan bahwa pada hari Selasa kurang lebih kisaran pukul 14 atau 15 telah terjadi pelanggaran kasat mata. Pelanggaran kasat mata oleh pengendara kendaraan roda 2 yang dikendarai oleh korban dan saksi rekannya, sehingga dibawalah ke pos untuk dilakukan proses penilangan. Apa yang disampaikan tadi bahwa yang bersangkutan bukan petugas lapangan ataupun operasional, itu benar adanya bahwa yang bersangkutan sesungguhnya adalah petugas staf kami. Petugas staf yang kami anggap telah melanggar ketentuan disiplin karena melakukan tugas di luar kewenangannya berada di lapangan. Nah, dari sana selanjutnya terjadilah komunikasi antara pelaku dengan korban. Di sana juga disaksikan oleh saksi ataupun rekannya. Setelah itu pelaku dan korban pergi ke satu tempat hingga terjadi persetubuhan itu. Pak Kapolres, dari keterangan tersangka yang juga anggota polisi, apa sebenarnya yang menjadi alasan begitu? Kalau polisi kan memang bertugas untuk menindak, mengayomi juga masyarakat, tapi berbuat yang sebaliknya, Pak. Betul. Dari keterangan yang kami dapat,
eh, yang bersangkutan mengatakan ya memang hilaf, tertarik dengan korban, sehingga ada keinginan untuk melakukan penyimpangan, artinya menawari korban agar bisa ikut dengan pelaku ke satu tempat hingga terjadinya kasus tersebut. Artinya ini baru dilakukan satu kali atau justru mungkin bisa kemungkinan lebih? Dari hasil pemeriksaan yang kami dapat, ini baru yang pertama kali dilakukan. Baru pertama kali dilakukan dan korban serta orang tua juga akhirnya melaporkan kasus ini didampingi dengan KPPAD. Perlu adanya pendampingan khusus dari KPPAD, baik itu korban, keluarga korban, para saksi, untuk diberikan keselamatannya, tanda kutip seperti itu. Apakah nantinya ini dikhawatirkan akan membawa bahaya bagi para pelapor dan juga para korban terkait dengan Brigadir D ini adalah salah satu polisi di sana, dan kekhawatiran apa yang memang nantinya ditakutkan oleh pihak keluarga dan juga pelapor? Baik, jadi dalam setiap penanganan kasus, tentunya kasus apapun itu kita memberikan perlindungan kepada saksi ataupun korban. Bukan hanya karena memang melibatkan kebetulan karena pelakunya anggota Polri, makanya pada kesempatan ini kami pastikan bahwa jaminan keamanan pun kami berikan. Jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Nah, selanjutnya, peran dari KPPAD ini memang sudah sesuai dengan SOP ataupun ketentuan. Setiap tindak pidana ataupun kejadian yang melibatkan anak-anak di bawah umur, baik sebagai korban maupun pelaku, tentunya harus mendapatkan pendampingan. Bukan hanya pendampingan kepada korban, Pak, tapi bagaimana kita juga mempertanyakan untuk kasusnya sendiri yang sudah ditetapkan sebagai tersangka anggota polisi ini, nanti sanksinya seperti apa? Sejak awal kasus ini dilaporkan, kami telah berkomitmen bahwa kasus ini kita tindak lanjuti secara profesional dan transparan. Terbukti pada saat sejak awal dilaporkan, tepatnya hari Selasa, saat itu juga kami langsung melakukan pengamanan dengan dugaan pelanggaran terhadap kode etik, karena kami masih harus mengumpulkan bukti-bukti dari keterangan bukti yang kami dapat saat itu baru keterangan korban. Langsung juga korban malam itu kami bawa untuk mendapatkan visum yang baru keluar hari ini. Nah, tentunya pada hari ini proses yang awalnya kami lakukan proses pelanggaran terhadap kode etik, hari ini kepada yang bersangkutan ataupun oknum anggota tersebut ditetapkan sebagai tersangka. Ya, Pak, apa himbauan dari Pak Kapolres agar kasus ini tidak terjadi lagi? Walaupun kita juga tahu ketika kita berkendara di jalan, kita tidak tahu apakah polisi ini bertugas atau tidak. Karena yang kita tahu adalah menggunakan seragam, punya kewenangan atau punya hak untuk memberikan surat tilang atau menindak orang-orang yang melanggar aturan lalu lintas. Hal apa yang memang harus diketahui masyarakat ketika bahwa polisi ini patut untuk menilai dan polisi ini tidak berhak karena bukan bertugas di lapangan? Bisa disampaikan kah, Pak? Berbicara masalah pelanggaran lalu lintas, pada kesempatan ini juga kami himbau kepada seluruh masyarakat pengguna jalan, manakala ditemukan dugaan adanya pelanggaran yang terjadi. Kami menyarankan, kami menghimbau kepada masyarakat, mintalah bukti tilang. Tidak perlu lakukan tawar-menawar, negosiasi, karena pada saat saudara dihentikan, tentunya ada pelanggaran yang terjadi. Terkecuali mungkin memang tanda kutip, misalnya polisi mencari-cari kesalahan. Nah, ini kami sarankan agar tidak melakukan negosiasi untuk mencegah. Jangan sampai ada upaya-upaya ataupun celah bagi para oknum petugas di lapangan yang mencoba-coba bergening ataupun tawar-menawar, sehingga akan membuat kesalahan terhadap anggota itu sendiri. Jadi mari sama-sama kita disiplin, sehingga hal-hal itu bisa kita minimalisir. Kita hindarkan hal proses tawar-menawar. Pak Kapolres, terakhir Pak, dapat dipastikan bahwa kasus ini terus bergulir dan pelaku yang merupakan anggota polisi ditindak sesuai hukum yang berlaku? Kami pastikan dan kami berkomitmen bahwa kasus ini akan kita proses secara transparan dan juga profesional.
Kami tunggu bagaimana proses selanjutnya. Terima kasih Pak Kapolresta Pontianak, Kombes Komarudin sudah bergabung bersama kami. Dan itu tadi catatannya oleh Pak Polisi ya Reza. Kalau memang sudah ada kesalahan, lebih baik kita ya tilang saja dan mengikuti segala prosedur ya. Jangan coba-coba untuk bernegosiasi, apalagi kalau ada anggota polisi yang mungkin sebaliknya bernegosiasi juga. Betul sekali, dan kalau bisa juga jangan melanggar aturan yang berlaku, begitu ya.